Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja Mas Sofyan. Suara saya jelas ya, Jelas, Pak jelas. Akar ya. Mau nanya Buya, alhamdulillah bisa bertanya langsung malam ini dengan Buya. Saya kagum juga sih sama pemikiran-pemikiran Buya. Maksudnya masih ada gitu pemikiran-pemikiran kiai seperti ini gitu yang sangat Makasih. saya rasa fenomenologinya sangat bagus lah ya. Saya apresiat buat Buya. Nah, ini Buya, kalau saya nanya tentang sains. Nah, dulu kan saya suka memang sains itu ketika pemikir-pemikir seperti Ibnu Rus, terus Ya. Ibnu Tamiyah gitu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya bisa nggak pemikir-pemikir Islam itu maju seperti dulu lagi? Mohon dibantu Buya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Silakan Bu ya tentang pemikir-pemikir Islam. Jadi ke begini, depan. ini orang sekarang banyak membanggakan tokoh-tokoh Islam yang berhasil menyumbangkan pemikiran ilmiah kepada peradaban dunia. Seperti Ibnu Rushdi, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, yang dibaca dan sebagainya. Indah banget ya. Tetapi nyatanya saya ingin mengatakan dengan sesungguhnya, mereka para saintis muslim yang sekarang kita bangga-banggakan, hidup mereka mengenaskan, rata-rata matinya dibantai oleh masyarakatnya sendiri dengan tuduhan zindik, dengan tujuan murtad, dengan tujuan kafir. Karena dalam persaingan antara saintis ya dengan ulama yang lainnya, apakah itu teologi, apakah ahli linguistik, apakah ahli hukum dan sebagainya, dalam persaingannya mendekat merapat kepada penguasa, yang menang itu fuqaha, para ahli fikih, sehingga yang lain tersingkir. Dan sampai sekarang fuqaha ketika menghadapi pengetahuan, orang bisa bedah plastik di hidung supaya mancung, pasti mereka kan haram hukumnya. Bayangkan, masa orang pengen nyata ke haram? Iya, orang kebulan musyrik itu nggak mungkin, karena pemikiran Islam salah di setting ya dengan kekuasaan fuqaha sampai sekarang. Iya, makanya kalau kita dalam beragama Islam selalu berbicara tentang tatanan hukum dan fikih, tetap kita akan bertengkar satu dengan yang lain. Percayalah. Betul nggak? Lah ya itu. Jadi menjadi korban semuanya. Dan pernah saya sampaikan kepada dengan Mas Sabrang ya, putranya Sa'nun tuh, silakan dibuka lagi. Sayan dan apa itu, nanti itu sudah saya jelaskan, saya rinci. Banyak ulama-ulama saintis Islam yang dibantai itu. Ya, Ibnu Rushdi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Al-Farabi, termasuk Imam Ghazali juga ikut menyerang juga kok. Ibnu Rushdi kan diserang juga oleh Imam Ghazali dengan kitabnya namanya Tahafutul Falasifah itu, kekacauan orang-orang filosof. Iya kan? Ini nyata semacam itu. Jadi sampai apa saya namanya ilmiah itu selalu ketika ditarik pada fikih menjadi masalah. Sampai Ajinomoto ya. Ajinomoto kan geger juga. Sampai rokok juga ya. Ya. Itu. Sampai akhirnya ya nggak tahu lah. Gitar haram, mandolin haram, suling haram, piano, angklung haram, seni rupa haram, seni lukis, seni suara, seni musik, gambar, mau dibawa kemana? Memang kita di dunia suruh ngewer-ngewer tasbih terus gitu, pus, gitu. Sampai subuh gitu. Ya kan jadi persoalan.
Gitu. Jadi artinya bahwa ketika kita ingin kembali kepada pemikiran-pemikiran saintis mereka, saya yang mengalaminya kesulitan semacam itu. Iya kan? Menjadi kesulitan semacam itu. Ya karena mereka textbook thinking sesuai dengan teksnya. Ya kan begitu. Banyaklah nanti insya Allah ada kesempatan lain saya bisa kemukakan, dicatat aja, ya inventarisir, nanti saya buka banyak masalah dengan pemikiran-pemikiran fikih yang dangkal semacam itu, menyebabkan kita nggak bisa maju, bersaing dengan bangsa nggak bisa maju, ini cuma diharamkan semua. Taliban ketika menang itu sekolah-sekolah untuk perempuan tutup semuanya karena haram perempuan keluar rumah. Apa memang Tuhan melarang perempuan keluar rumah? Apa memang kita tidak boleh melihat wajah perempuan? Yuk kita cek di kitab fikihnya. Yuk kita cek di fikihnya. Jangan saya bilang mau fitnah ya. Siapa orang yang boleh melihat muka perempuan di dalam kitab nggak usah gede-gede. I'anatul talibin aja deh. Atau al-iqna lah. Atau mungkin apa? Fatul Mu'in ya. Lelaki hanya dibolehkan melihat wajah perempuan hanya ketika dia sudah ngasih DP untuk melamar dia. Artinya sudah dipastikan akan melamar. Itu pun hanya boleh yang dilihat wajah dan telapak tangan saja. Bujalnya nggak boleh dilihat. Lehernya nggak boleh, hanya telapak tangan dan mata. Kalau ternyata setelah kawin ada cacat, mas kawin dikembalikan. Bayangkan. Perempuan tidak boleh dilihat. Sekarang perempuan sudah keluar rumah kok. Betul nggak? Dikerja di pabrik nggak perempuan? Ya. Ikut bertani di sawah nggak? Ya. Dagang di pasar nggak? Di pemerintahan masuk nggak? Mau tetap kita terapkan fikih Islam macam ini, perempuan tidak boleh keluar rumah. Ini kan persoalan. Itulah kira-kira. Jadi sesungguhnya ya kita menjadi sulit. Ya mudah-mudahan mereka mengerti lah. Jadi ini slogan apa? Solihun fi kulli zaman wa makan, relevansi Al-Quran sepanjang zaman, berlaku di mana saja, di mana saja. Itu kan simbol-simbol yang diutarakan oleh Hasan al-Banna. Ya, tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Masih berlaku gitu. Jadi kita masih boleh beli budak. Hah? Jual beli perempuan boleh enggak? Enggak. Maling dipotong tangannya. Seluruh dunia sudah menolak kok. Mau maksa harus terapan gitu. Apa nggak dikeroyok sama dunia? Semua negara-negara Islam di dunia sudah menolak potong tangan kok. Iya, itu hanya salah tafsir saja. Bisa direinterpretasikan lagi. Saya nggak masuk akal. Masa Tuhan yang bikin yang bikin tangan, lalu kita yang memotong. Saya kira seperti itu penghujungnya. Jadi ketika Anda bangga dengan sumbangsih, Islam telah memberikan sumbangan peradaban kepada dunia. Oke, dunia barat juga mengakui. Mereka telah mengatakan, seperti Toynbee mengatakan, bahwa Islam itu seperti jembatan emas yang menghubungkan peradaban lama dengan peradaban yang baru. Mereka berterima kasih. Tapi kita umat Islam sendiri nyatanya, para ulama itu selalu, termasuk Imam Bukhari juga, matinya teraniaya juga kok. Iya, ya karena masyarakat digiring oleh fuqaha dengan pemahaman fikih, karena man yuridillahu khairan yufaqihu, dia seolah-olah kalau pengen benar ya harus lewat fikih. Seperti itulah kira-kira. Tadi sudah kita uraikan dalam apa yang dikatakan Tuhan pada hambanya. Ya kan, jangan kita terburu mengagumi keilmuan. Karena ilmu hanyalah lorong-lorong menuju isimku. Dan isim itu hanyalah lorong-lorong menuju yang punya nama. Terima kasih. Baik.